Pondok Modern Tazaka menggelar sholat Idul Adha 1443 Hijriah pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Sekitar lebih dari 1.000 jamaah yang terdiri dari santri, guru, keluarga guru, Ansor Tazaka dan beberapa wali santri yang hadir memadati halaman gedung Robitoh sebagai tempat pelaksanaan sholat Id. Sholat pagi itu diimami langsung oleh Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Tazaka Kiai Haji Anariza Masyadi MA PhD. Adapun khutbah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Hafifuddin LC, kader Tazaka yang baru lulus dari Al-Azhar University Kairo. Dalam khutbahnya, Ustadz Hafif menyampaikan tentang keteladanan Nabi Ibrahim dalam melalui berbagai ujian hidup. Kata Ustadz Hafif, kita melaksanakan Idul Adha, Idul Kurban dan puncak ibadah haji. Siapakah idola kita dalam ibadah tersebut? Tentulah Nabi Ibrahim. Setiap Allah uji Nabi Ibrahim dengan keimanannya yang kuat, beliau selalu menyempurnakannya. Jelas sang khotib sembari mengutip kandungan surah Al-Baqarah ayat 124. Khotib juga mengajak para jamaah untuk meniru dan menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai teladan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang suka mencontoh, yang mudah bagi dia meniru orang lain. Apabila dia melihat seorang hamba yang dia tokohkan, dia akan meniru segala tingkah lakunya, perbuatannya, bahkan seakan-akan ruh manusia yang dia contoh ada pada dirinya. Tetapi sayangnya kita berada di masa krisis suri tauladan, krisis panutan, krisis idola. Yang dijadikan panutan oleh banyak masyarakat adalah manusia-manusia yang tidak membawa kepada ketakwaan, yang tidak meninggikan muruah bangsa dan negara, apalagi dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lihat sekarang ini, yang mereka jadikan contoh, mereka yang jadikan idola, yang kita lihat di iklan-iklan di pinggir jalan untuk dimunculkan tokoh-tokoh public figure, mau di mana, mau dibawa kemana bangsa kita, tak kala yang mereka contoh adalah manusia-manusia yang tidak memperbaiki negeri dan agama ini, yang ada hanya menjauhkan diri dari ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengutus para nabinya untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Allah berfirman kepada baginda Nabi Muhammad SAW setelah menyebutkan para nabi dan rasul sebagai manusia-manusia pilihan yang Allah utus ke muka bumi ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka adalah manusia-manusia yang pantas dijadikan contoh, yang Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka, maka dengan petunjuk merekalah kalian berjalan, meniti dan mengikuti. Al-Quran surat Al-An'am ayat 90. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian mereka berkurban, sebagian berangkat haji. Jadi siapa yang mereka idolakan dan mereka contoh? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah manusia dengan sekedar wajahnya yang tampan, parasnya yang cantik, jabatannya yang tinggi, kehebatannya bermain, pantas dijadikan contoh dan panutan? Nabi Ibrahim alaihissalam, kapan beliau menjadi contoh? Yaitu setelah melalui ujian yang panjang sekali. Allah mengatakan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan fase-fase ujian yang panjang, setelah itu Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau imam bagi umat manusia, atau aku jadikan engkau panutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim tidak puas hanya dirinya yang menjadi panutan, lalu dia meminta kepada Allah, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya Allah, jadikanlah mereka panutan bagi umat manusia. Allah mengatakan, la yanalu ahdiz zalimin,
Orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan, atau mereka tidak pantas untuk menjadi panutan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas khutbah disampaikan, Kiai Anang memberikan tausiah singkatnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Beliau menyampaikan bahwa tahun ini ada perbedaan dalam penentuan hari raya, yaitu pada Sabtu dan Ahad. Dalam tausiahnya itu, Kiai Anang menegaskan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah contoh paripurna hubungan orang tua dan anak. Orang tua yang ikhlas di hadapan ketentuan Allah, dan seorang anak yang juga ikhlas. Keikhlasan bertemu dengan keikhlasan, kesabaran bertemu dengan kesabaran, dan ketaatan bertemu dengan ketaatan. Beliau pun menganalogikan hubungan keikhlasan, kesabaran, dan ketaatan keluarga Ibrahim dengan para orang tua wali santri terhadap para santri yang sedang berjuang di pesantren. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu contoh yang paripurna hubungan antara orang tua dan anak. Jadi orang tua dan anak kalau sudah dihadapkan pada ketetapan Allah, kalau sudah dihadapkan pada kemauan Allah, maka yang ada adalah keikhlasan. Bayangkan Nabi Ibrahim ikhlas, kalau Nabi Ismail gak ikhlas, gak jadi itu. Mungkin saja Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ikhlas, tapi kalau Siti Hajar gak ikhlas, juga tidak akan terjadi. Ini keikhlasan ibunya, keikhlasan bapaknya, keikhlasan anaknya. Nah, ketika keikhlasan ini bertemu, hasilnya adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya diangkat derajatnya, diharumkan namanya ila yaumil qiyamah. Anak-anak yang mondok ini harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak jadi. Orang tuanya yang memondokkan harus ikhlas, ya bapaknya, ya ibunya. Ini belum seberapa. Pisahmu dengan orang tuamu belum seberapa. Ujianmu dengan orang tuamu diuji dengan berpisah dengan kamu sekarang. Itu belum seberapa dibandingkan ujiannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadi mestinya santri ini sikapnya seperti Nabi Ismail. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah kepada Bapak. Insyaallah Bapak akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Itu mestinya menjadi sikapnya santri. Jawaban Ismail kepada Ibrahim mestinya menjadi jawabannya santri kepada kedua orang tuanya. Di sisi yang lain, sikap Ibrahim itu mestinya menjadi sikap semua para wali santri. Perintahnya Allah apa? Didik anakmu dengan baik. Didik anakmu untuk mengetahui agama, ngerti ibadah, ngerti akhlak. Hanya untuk itu saja perintahnya, bukan untuk nyembelih. Bayangkan kalau perintahnya seperti Nabi Ibrahim, tidak akan sanggup orang tua itu. Ini cuma sekolahkan dia, kirim dia ke pesantren, suruh belajar agama, suruh belajar adab, biar anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh. Hanya itu saja. Maka sikap orang tua harus sama seperti sikapnya Nabi Ibrahim. Sikapnya ibu-ibu itu harus sama dengan sikapnya Siti Hajar. Setan itu datang ke Siti Hajar menggoda. Kamu kok diam-diam aja di sini? Tahu nggak? Itu suamimu Ibrahim dan anakmu Ismail yang ganteng itu. Mereka berdua pergi menuju ke sebuah bukit di daerah Mina. Itu anakmu mau disembelih, mau dikorbankan. Bayangkan seorang ibu diberitahu seperti itu setan yang menggoda. Tapi Siti Hajar, enggak. Aku sudah tahu siapa suamiku, siapa anakku, dan aku tahu mereka berdua sedang menjalankan perintah Allah. Aku percaya Allah melindungi keduanya.
Jawaban Siti Hajar, keikhlasan bertemu dengan keikhlasan, kesabaran bertemu dengan kesabaran, ketaatan bertemu dengan ketaatan. Inilah teladan puncak Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, Sayyidatu Hajar wa Sayyiduna Ismail alaihissalam. Acara diakhiri dengan bersalam-salaman dan juga ramah tamah sarapan pagi bersama di dapur bagi seluruh santri dan di halaman Gedung Indonesia 2 untuk seluruh guru, segidah, ansor, dan tamu-tamu yang hadir. Pagi itu juga Tazaka memulai penyembelihan hewan kurban. Panitia kurban yang dikomandoi oleh Ustadz Subhi dan Ustadz Rohul secara bertahap akan menyembelih 13 sapi dan 248 kambing yang terbagi ke desa-desa binaan maupun di kampus Tazaka.